Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Ibu, silakan masuk. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Adiska. Saya di sini sebagai ahli gizi pada Prodi Gizi Rumah Sakit Universitas saat ini. Dan di sebelah saya ada asisten saya yaitu Jasmine. Salam kenal, Mbak Ibu. Salam kenal. Ya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Nama saya Lisa. Baik, kalau Mbak Elisa saat ini ditemani oleh siapa? Kenalin, nama saya ibunya Elis. Ya, baik. Silakan duduk ya Bu, Mbak. Terima kasih Bu. Gimana nih kabarnya Mbak Elisa sama Ibu? Apakah baik hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah nih saya juga baik, masih bisa jalan-jalan dengan anak sini. Alhamdulillah ya Bu. Misi Ibu baik, makan dulu. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Neng, tahu aja saya harus. Ibu. Baik. Oh, sebelumnya izin bertanya Mbak, apakah ada yang bisa dibantu? Jadi Ibu, saya itu dapat informasi kalau Ibu hamil dan Ibu menyusui itu kebutuhan asupannya bertambah, tapi saya tuh nggak tahu bertambahnya tuh gimana. Jadi Ibu saya ini nyuruh saya untuk konsultasi langsung ke ahli gizi gitu Bu. Betul, saya juga dengar dari tetangga pas beli sayur tuh katanya kalau ada masalah makan itu harus ke ahli gizi rumah sakit. Iya Bu, betul sekali ya yang Ibu sama Mbak lakukan ini sudah tepat. Ahli gizi akan menghitung asupan gizi yang Mbak bisa butuhkan dan juga ahli gizi akan merekomendasikan makanan apa yang tepat untuk dikonsumsi oleh Mbak Elisa pada kondisi saat ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi konseling selanjutnya, saya ingin bertanya apakah Mbak Elisa bersedia untuk meluangkan waktunya kurang lebih selama 30 menit untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Iya, saya bersedia. Baik, saya berharap Mbak dapat bekerja sama dengan saya untuk mencapai tujuan konseling ini agar hasil yang kita dapatkan nanti optimal ya Mbak. Dan untuk Ibu sebagai pendamping kalian juga sangat berperan penting bagi keberhasilan konseling saat ini. Saya pasti membantu untuk konseling kepada anak saya. Baik, sebelumnya Mbak, apakah Mbak sudah pernah mengukur tinggi badan dan berat badan Mbak? Saya belum pernah mengukur tinggi badan sama berat badan saya, Mbak. Baik, karena sebelumnya belum pernah diukur ya Mbak untuk tinggi badan dan berat badan. Untuk saat ini kita lakukan pengukuran terlebih dahulu ya Mbak. Untuk biasanya bisa tolong bantu saya dalam mengukur tinggi badan dan berat badan Mbak Elisa? Bisa Ibu. Di sini saya bakal mengukur berat badan sama tinggi badan Ibu. Yang pertama saya mau izin untuk mengecek itu ya. Oh ini ada HP, mau dikeluarin dulu Ibu. Ya. Silakan Ibu, langsung saja. Pandangannya ke depan Ibu. Baik. Ya, baik, silakan keluarin Ibu. Ya, selanjutnya kita mengukur tinggi badan Ibu. Pertama, kakinya mohon ditempelkan ke tembok sama tumit, pinggul, punggung, kepala. Pandangannya lurus ke saya ya Ibu. Ya. Oke. Oke. Ini data antropometrinya nanti Ibu kasih ke Ibu Adiska ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ini Bu hasilnya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Baik, berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, tinggi badan Mbak Elisa ini yaitu 158 cm dan untuk berat badannya 52 kg. Dan setelah saya hitung berdasarkan indeks massa tubuh, maka status gizi Mbak Elisa ini tergolong normal ya Mbak. Oh seperti itu ya Bu. Iya Mbak, betul sekali. Dan untuk hasil laboratorium ini yang telah sebelumnya Mbak berikan datanya kepada saya, untuk Mbak Elisa ini mengalami kategori rendah pada kadar hemoglobin yaitu sebesar 9 gram per desiliter
Dan untuk tekanan darah itu termasuk normal ya Mbak, yaitu 110/70 mmHg, dan untuk suhu ini Mbak mengalami penurunan, yaitu suhu saat ini Mbak Elisa 35 derajat Celcius. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, apakah Mbak memiliki keluhan lain yang Mbak rasakan saat ini? Saya itu sering pusing Bu, terus juga kulit itu merasa dingin, terutama bagian kaki sama tangan. Terus juga saya tuh cepat sekali merasa lelah dan mudah mengantuk. Terus kadang tuh suka sesak napasnya Bu. Baik, untuk bagaimana dengan pola makan Mbak sehari-hari? Apakah Mbak sering melakukan sarapan sebelum aktivitas fisik? Saya itu jarang sarapan. Untuk makan tuh saya nggak teratur. Lalu makanan apa yang sering Mbak bisa konsumsi? Saya itu sering mengonsumsi makanan yang dimasakin oleh ibu saya Bu. Jadi dari sejak lahiran itu sampai sekarang itu yang masakin itu ibu saya. Baik, karena untuk makanan yang dikonsumsi oleh Mbak Elisa ini berdasarkan dari ibu yang memasak, saya akan bertanya kepada ibu ya Bu. Untuk ibu, apa yang sering dimasak di rumahnya? Biasanya tuh yang saya sering masak itu nasi goreng pakai telur balado nih, terus ditambah sama goreng-gorengannya. Nah, saya sering banget kan masakin telur karena katanya telur itu bagus buat ibu hamil gitu Neng. Kira-kira Mbak kalau boleh tahu itu kalau makan nasi goreng itu berapa centong ya sekali makannya? Terus kalau pendampingnya itu apa aja boleh disebutkan Mbak? Paling nasinya tuh sekitar 2 centong. Terus lauknya tuh suka pakai telur balado, tapi telurnya tuh digoreng dulu. Terus sama pakai sedikit potongan daging. Baik, untuk makan malam Ibu kan yang masak juga ya Bu. Itu biasanya masak apa ya Bu? Terus ada cemilan di waktu-waktu tertentu juga nggak Bu? Biasanya kalau buat makan malam itu saya suka masak gulai, soalnya anak saya suka makan gulai. Nah itu dimakan deh bareng-bareng sekeluarga. Terus buat di sore harinya cemilannya biasanya kita beli gorengan. Ibu terima kasih ya atas jawaban yang diberikan, itu sangat membantu kami. Lalu untuk Mbak Elisa, saya izin bertanya, apakah Mbak pernah mendapatkan konseling sebelumnya ataupun edukasi mengenai makanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan seumuran Mbak? Belum pernah Bu. Saya akan menghitungkan lebih dahulu ya Mbak, akan kebutuhan energi dan nutrisi yang Mbak butuhkan. Iya Bu, boleh silakan. Baik Mbak, setelah saya hitung, maka untuk kebutuhan energi Mbak Elisa yaitu sebesar 2.224,64, tetapi untuk asupan yang Mbak Elisa makan yaitu 2.604,92, dan untuk persennya yaitu mencukupi sebesar 117,11%, dan untuk protein kebutuhan Mbak Elisa yaitu 83,41 gram, tetapi asupan protein Mbak Elisa itu berlebih yaitu sebesar 107,49 gram. Dan untuk kebutuhan lemak yaitu sebesar 61,78 gram, dan asupan yang Mbak Elisa makan yaitu 82,88, yang berarti asupan Mbak Elisa ini berlebih. Dan kebutuhan karbohidrat Mbak Elisa yaitu sebesar 333,64 gram, dengan asupan yang Mbak Elisa makan yaitu sebesar 367,26 gram, sehingga untuk kebutuhan karbohidrat ini tergolong cukup. Nah, setelah tadi kita lihat kan untuk lemaknya berlebih ya Mbak. Jadi kebutuhan lemak ini sangat berbahaya dan juga akan menyebabkan kelebihan berat badan, serta juga dapat mengakibatkan gangguan pencernaan pada Mbak Elisa. Baik, setelah tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa asupan lemak Mbak Elisa ini berlebih, dan itu juga bisa jadi disebabkan karena kurangnya kesadaran Mbak dan Ibu dalam memilih menu makanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Mbak dan Ibu. Hal ini dibuktikan dengan tadi kelebihan asupan lemaknya itu berlebih. Juga dapat dilihat karena Mbak Elisa sering mengkonsumsi makanan bersantan dan juga goreng-gorengan. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Bu biar kebutuhan lemak saya nggak berlebihan? Nah, Mbak Elisa dapat melakukan perubahan pola makan hingga menjadi lebih sehat. Tapi saya pernah dengar Bu kalau makanan
makanan berlemak itu kayak gorengan atau makanan bersantan itu bagus buat ibu menyusui. Jadi itu salah satu alasan saya untuk mengonsumsi makanan lemak tersebut, Bu. Nah, sebelumnya benar ya Bu bahwa lemak itu memang baik untuk kualitas ASI, tetapi lemak yang dimaksud di sini yaitu lemak cukup baik Bu, yaitu lemak yang bersumber dari seperti buah alpukat, susu dan juga olahannya. Oh jadi begitu ya Neng. Oh saya berarti salah dengar. Oh sih ngomongnya gampang. Ya udah kalau gitu saya ikuti aja omongan ibu. Baik, saya sangat suka ya mendengar semangat Mbak Elisa. Untuk Mbak Elisa, apakah pernah mendengar istilah piring seimbang? Belum pernah. Lebih baik lagi jika Mbak mengerti panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang Mbak sehari-hari. Nah, ini juga biasa kita sebut dengan piring seimbang Mbak. Oh gitu ya Bu. Iya Mbak, betul sekali. Nah, piring seimbang ini juga kita dapat jadikan sebagai penuntun ibu untuk mengkonsumsi makanan seimbang, yaitu dengan cara membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak dalam sehari-hari. Selain itu, pada piring seimbang ini juga terdapat 10 pesan untuk menjaga gizi seperti pola makan gizi seimbang, minum air putih yang cukup, lalu aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan mengukur tinggi badan dan berat badan secara konsisten. Jadi jangan lupa untuk selalu memantau tinggi badan dan berat badan Mbak Elisa. Lalu untuk melihat tingkat keberhasilan dari konseling saat ini, apakah Mbak bersedia untuk bertemu lagi di sini pada bulan depan? Tentu saja dengan senang hati Bu. Terima kasih ya Mbak Elisa atas semangatnya. Lalu sebelumnya kita masih ada waktu 5 menit pada sesi konseling saat ini. Untuk mengisi waktu yang tersisa, saya ingin memberikan feedback tentang gizi seimbang agar Mbak dapat membacanya lagi jika ada yang perlu. Terima kasih Mbak. Tidak terasa ya Mbak, Bu sudah 30 menit kita lewati konseling saat ini. Sebelumnya saya izin menyimpulkan hasil konseling pada hari ini. Yang pertama yaitu asupan lemak Mbak berlebih dan perlu untuk segera diubah agar tidak menyebabkan kelebihan berat badan di kemudian hari. Yang kedua, Mbak harus mengubah pola makan dengan referensi makanan seimbang dari lauk sumber hewani seperti telur, daging, atau ikan. Dan yang ketiga yaitu Mbak harus mengurangi konsumsi makanan berlemak dan goreng-gorengan. Dan yang terakhir yaitu Mbak perlu memperhatikan tingkat kebersihan di sekitar lingkungan Mbak. Untuk mencapai tujuan, Mbak perlu mengurangi konsumsi lemak yang berlebih, dan juga untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan waktu dan juga konsisten dari Mbak sendiri dengan cara memperbaiki pola makan yang tadinya suka makanan berlemak diganti atau dikurangi dengan konsumsi makanan yang seimbang. Semangat ya Mbak untuk memperbaiki pola makannya. Terima kasih ya Mbak Bu atas bantuannya hari ini. Baik Mbak, terima kasih kembali. Perlu diingat ya, tujuan kita tak akan bisa tercapai tanpa adanya kerjasama. Semoga di pertemuan kita selanjutnya keadaan Mbak lebih baik daripada sekarang. Sampai bertemu di konseling selanjutnya dan terima kasih sudah datang dan berkonsultasi dengan saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Neng. Terima kasih Mbak. Terima kasih.